kita pakai Kobe. Ayam crispy, pasti Kobe. Super crispy. Kobe, ahlinya tepung bumbu. Kobe. Hey, ayo para ibu, kita pakai Kobe. Kobe tempe kriuk, garing kriuk terus. Kobe tepung bumbu putih dengan butiran kristal membuat tepung Kobe putih kini lebih renyah. Gorengan terbalur dengan lapisan lebih tebal, lebih crispy. Kobe tepung bumbu putih. Kobe. Saus tiram selera, persembahan alam Indonesia. Dari tiram asli, tanpa pengawet, tanpa pewarna buatan. Alami, lebih kental dan lebih gurih. Memperkaya setiap masakan. Saus tiram selera, gurihnya alami. Kobe. Hey, ayo para ibu, kita pakai Kobe. Ayam crispy, pasti Kobe. Super crispy. Kobe, ahlinya tepung bumbu. Siapa sih yang nggak tahu Kobe itu? Udah ketahuan, pasti belum tahu kan tuh kalau Kobe itu singkatan dari kata orang banyak enak. Dan tentunya Kobe itu merupakan pelopor ya tepung serbaguna yang pastinya ada di Indonesia. Dan ada yang tahu kira-kira Kobe itu udah melalui perjalanannya dari tahun berapa? Ini tuh udah lama banget loh ternyata Besti ya. Dari tahun 1979. Wow, luar biasa banget ya. Boleh dong dikasih tepuk tangan virtualnya. Lewat Zoom bisa tuh ya dikasih reaction buat Kobe, keren banget. Dan bahkan hari ini juga Kobe bikin yoga session hari ini buat kalian semua Besti yang belum tahu mungkin ataupun belum pernah yoga. Nah hari ini kita akan belajar langsung sama expertnya. Dan tentunya sekali lagi seperti yang aku bilang, Kobe juga sangat amat concern sekali dengan yang namanya pola hidup sehat, apalagi di masa-masa sekarang ya. Makanya sekarang ini Kobe ada Kobe tepung serbaguna premium yang tentunya ini merupakan tepung bumbu serbaguna tanpa MSG dan juga tentunya mengandung zat besi, kemudian juga serat pangan, vitamin B2 dan juga vitamin B5, B9 mohon maaf, dan juga ada mineral zinc yang terkandung dalam tepung Kobe serbaguna premium ini. Dan tentunya tanpa bahan pengawet dan juga tanpa pewarna buatan. Jadinya pastinya aman banget untuk kamu dan juga keluarga Besti. Dan juga tentunya banyak sekali juga rangkaian tepung bumbu lainnya dari Kobe. Jadi kalian bisa langsung aja cek-cek ya. Kalau misalnya mau tahu juga resep-resep dari Kobe yang tentunya bisa menunjang kamu untuk bisa bikin makanan yang bergizi ya, tentunya juga hidup sehat. Nah, bisa langsung cek aja ke website Dapur Kobe di www.dapurkobe.co.id ya. Karena di situ banyak banget paduan masakan, resep-resep masakan juga sehari-hari yang bisa kamu bikin buat keluarga kamu. Oke, aku yakin di sini udah gak sabar nih ya mau ngobrol-ngobrol sama Kak Angel ya dari Yogi Bee. Dan juga hari ini aku mau buka kesempatan ya buat Besti hari ini yang mau dapetin hadiah. Siapa yang mau hadiah? Boleh dikasih raise hand-nya. Nah, hari ini Kobe bakal bagi-bagi hadiah untuk 5 orang pemenang. Nah, caranya gimana? Nah, caranya ikutin terus aja nih live kita hari ini sampai akhir karena nanti pemenangnya akan kita kasih tahu dan cara-caranya juga bakal kita kasih tahu di tengah-tengah sesi kita hari ini. Oke, langsung aja gak usah berlama-lama lagi. Pastiin kamu juga udah follow Instagramnya Dapur Kobe ya untuk bisa tahu informasi-informasi lebih lanjut tentang Dapur Kobe. Nah, sudah ada bersama-sama dengan aku nih yoga expert, ada Kak Angel. Halo Kak Angel. Hai, halo Grace. Akhirnya Kak ketemu Angel, juga kita. akhirnya kita ketemu ya meskipun secara virtual ya, belum ketemu langsung nih. Nah, Kak Angel, aku mau tahu deh, kenapa nama Instagram kamu kan, misalnya kamu dikenalnya dengan Yogi Bee ya, tapi sebenarnya nama kamu tuh Angel. Nah, kita penasaran juga, ini boleh sambil disapa-sapa juga ya, teman-teman besti-besti yang udah bergabung di Zoom hari ini. Iya, namanya Yogi Bee karena nama saya itu sebenarnya nama saya Angelia Latif, tapi nama gadis saya itu Angelia Bee. Marga papa saya itu Bee. Nah, makanya jadinya Yogi Bee. Oke. Oh, B itu B-E-L-B yang kayak. Yeah. Wow.
Dan Iya. hari ini aku dan pastinya Besti di sini penasaran juga pengen tahu nih ya dari segi kesibukan Kak Angel, apakah udah lama nih jadi instruktur yoga ataupun juga kita juga mau tahu juga sih apa sih awal mulanya Kak Angel. Aku manggil Kak Angel aja kali ya. Besti di sini juga boleh manggilnya Kak Angel aja ya. Nah, awal mulai dari mana sih akhirnya Kak Angel tuh bisa memutuskan untuk menjadi seorang instruktur yoga dan juga akhirnya mencintai yoga? Karena pas banget nih, Kak Angel hari ini kan pas bertepatan tanggal 21 Juni itu adalah Yoga International Day. Yes. Iya, saya mulai yoga itu udah dari 9 tahun yang lalu. Saya ngajar itu udah 8 tahun. Jadi udah cukup lama ya sebenarnya ya. Saya mulai yoga. Ya udah lama sih itu 8 tahun ya. Ya, lumayan. Jadi saya mulai mengenal yoga itu di tempat gym dulunya. Jadi ada yang ngajarin yoga. Tapi waktu zaman dulu sosial media tuh belum berkembang seperti sekarang. Jadi yoga kita terbatas sama gerakan-gerakan yang pemula, beginner. Jadi nanti saya juga akan jelaskan di kelas kita hari ini untuk gerakan-gerakan tersebut. Kalau untuk kenapa saya bisa mencintai yoga, awalnya saya itu belajarnya pernafasan dulu ya. Karena saya lihat, saya tertarik banget gitu loh. Pernafasan yoga itu dalam banget dan itu bagus banget dilakukan. Jadi dia bisa membersihkan bagian-bagian dalam tubuh kita. Nah, mulai dari sana saya mendapatkan efeknya. Terus saya belajar pose-pose dan segala macam, guys. Nah, aku juga posting juga sih ya Kak Angel di sosial media. Mungkin Kak Angel juga sempat lihat juga. Memang aku juga pas banget nih hari ini aku jadi hostnya untuk Dapur Kobe dan pas banget juga aku dipertemukan sama Kak Angel yang ternyata emang instruktur yoga, karena aku juga sebenarnya basically suka banget sama yoga ya, karena menurut aku di yoga itu aku bisa mendapatkan yang namanya apa ya, anak-anak muda zaman sekarang ya, healing gitu ya, tenang gitu ya Kak. Nah tapi ya makanya aku tuh masih suka agak bingung karena di tempat gym kan ada beberapa kelas, kayak misalnya ada yang beginner untuk yoga untuk beginner, terus juga ternyata juga ada yang advance, dalam artian ada yang dynamic slow yoga, ada yang bahkan pakai floating, ada alat tambahannya lagi ya untuk yoganya. Bahkan juga tadi ada yang sempat mention tuh kalau dia belajar yoga karena hamil. Jadi mungkin juga itu bisa membantu dan ada manfaatnya juga ya. Mungkin Kak Angel boleh kasih tahu dulu kali ya, apa sih sebenarnya manfaat dari yoga itu sendiri? Manfaat yoga ini sebenarnya menyeluruh ya. Kalau kita mengetahui arti dari yoga secara harfiah itu, yoga itu universal. Kalau kita translate dalam bahasa Inggris itu universal, jadi menyeluruh. Yoga itu kita bisa lakukan di mana saja sebenarnya. Terus oleh usia berapapun, mulai dari yang pasti di atas balita ya, anak-anak yang sudah mulai bisa kita instruksikan untuk bergerak seperti yang kita pelajari sekarang. Nah, juga yoga ini buat untuk semua gender, jadi laki-laki, perempuan itu juga boleh melakukan yoga. Dan manfaat yoga ini banyak sekali, baik untuk fisik dan juga mental kita. Jadi nggak cuma untuk latihan fisik semata ya, itu juga baik untuk mental. Jadi balance life. Tapi kalau misalnya tadi kayak pertanyaan aku kan kayak misalnya ikut kelas gym contohnya ya, gitu, ataupun juga biasanya kita suka lihat di YouTube misalnya, ada yang kayak kelas untuk beginner, terus juga ada advance yoga, ada dynamic flow yoga. Itu perbedaannya apa sih sebenarnya Kak Angel? Oh, kalau untuk beginner itu untuk yang namanya beginner ya, itu untuk yang baru-baru mulai yoga. Jadi kalau misalnya mungkin badannya kaku atau mungkin badannya pun lentur, cuma belum kuat dan nggak mengerti pergerakannya, nah itu untuk beginner. Karena kan mereka gimana pun kita bergerak seperti apapun itu rawan injury. Makanya ada yoga untuk beginner. Kalau untuk advance memang untuk mereka yang sudah mengikuti yoga, karena mungkin yang seperti Grace bilang tadi, dynamic flow itu hitungannya lebih cepat. Kita bergeraknya dari sana ke mana itu lebih cepat. Hitungannya nafas per nafas, dan itu harus dilakukan dengan penuh awareness. Jadi kita harus konsentrasi dan fokus pada setiap pergerakan kita. Kalau misalnya kita kurang fokus atau kurang konsentrasi, ya itu akan rawan injury. Makanya ada yoga for beginners dan yoga for advanced. Oke, jadi sebenarnya sekarang yang akan kita sama-sama pelajari di yoga session bersama dengan Kobe itu adalah yang beginner, betul begitu ya? Iya, yang beginner. Kalau boleh saya tambahkan lagi, boleh yoga itu juga banyak ya, Grace, itu alirannya.
Jadi kita ada hatha yoga, ada power yoga, ada vinyasa yoga. Nanti akan kita combine di latihan hari ini. Nah Semuanya iya, boleh. itu ada vinyasa, benar ada hatha Iya. juga ya. Iya. Terus kalau yang pakai alat floating yoga, nah itu biasanya tuh buat ibu hamil juga pakai floating atau biasa gimana sih tuh Kak Angel? Oh, kalau floating tergantung dulu. Floatingnya kan ada bermacam-macam. Ada floating yang menggunakan kain, ya itu swing yoga. Ada floating yang di air. Itu di air juga bisa ya? Ya, itu juga termasuk floating yoga. Jadi itu lebih spesifik lagi kan floatingnya yang seperti apa. Biasa kalau ibu hamil kita sarankannya yoga yang untuk stretching aja, peregangan, karena mereka biasanya rawan compression di bagian lower back-nya. Jadi itu biasanya yoganya yang duduk atau pakai big ball. Nah kalau big ball tuh apakah sama dengan pilates jadinya? Karena kan kalau pilates itu kan juga biasanya identik sama bola seperti itu gitu kan ya Kak ya? Iya, beda dengan pilates beda. Oh beda. Beda. Mungkin sedikit sama gerakannya, kurang lebih hampir sama, tapi pernafasannya pilates dengan yoga agak sedikit berbeda. Karena saya punya murid ada yang guru pilates, jadi saya sempat nanya-nanya juga, gerakannya saya lihat kok agak mirip, tapi bedanya di mana? Iya. Saya nanya. Agak mirip ya beda soalnya. di pernafasan. Yes, iya Grace. Kalau pilates tuh kalau nggak salah keluarinnya dari mulut ya, betul begitu ya? Kalau sedangkan yoga tuh dari hidung. Iya. Terus tarikannya juga kan kita ada sebutan-sebutannya seperti apa ya pas waktu kita narik untuk lebih dalam lagi. Kalau yoga itu udah yang ke air sense ya, tariknya ada udiana masuk ke dalam. Nah kalau pilates lain, mereka tarikannya lain. Terus pengeluarannya seperti yang Grace bilang tadi, exhalationnya melalui mulut ya. Ya biasanya gitu ya biasanya nih. Aduh jadi makin nggak sabar nih kita mulai praktek ya. Nah buat Besti yang sudah mempersiapkan matras yoganya, kalaupun juga misalkan nggak ada matras juga sebenarnya nggak apa-apa ya, tinggal dicari tempat yang nyaman aja, betul seperti itu Kak. Atau biasanya alat-alat apa aja sih yang dibutuhin kalau misalnya mau yoga buat yang baru banget gini kayak kita? Oh, matras is a must. Karena is a must ya, justru harus ya. Ya, harus. Kalau bisa gunakan matras dengan kualitas yang cukup baik. Jadi kalau ada yang matras ini kan seharusnya kan grippy. Jadi dia menahan pergerakan. Kalau misalnya kita lagi yoga terus kegelincir kan juga nggak enak ya. Bisa injury atau apa karena kan pergerakannya nggak pas. Matras itu is a must. Terus juga handuk atau kalau nggak ikat rambut buat gerai lagi yoga ya. Itu sih. Ya. Oke. Kalau untuk minum tidak disarankan. Oh gitu, minum justru dan minum nggak disarankan pas yoga? Ya, iya. Karena nanti akan membentuk energi ya? yang sedang, energi kan lagi naik atau lagi hit panasnya kan. Nah kalau pas waktu kalian minum nanti dia akan turun. Padahal kita kan building the heat, terus nanti kita turunkan lagi pada saat pendinginan. Ya. Oh berarti sebenarnya tuh kalau yoga udah nggak usah bawa minum aja, udah langsung fokus. Lagian juga biasa rata-rata durasinya tepat untuk yoga tuh berapa lama sih biasanya Kak? Tergantung kelasnya. Ada yang 45 menit, 1 jam, ada yang 2 jam untuk yang advance, boleh minum, tapi memang dianjurkan pada saat kalian sudah melakukan peak pose. Peak pose itu kan pada saat badannya lagi panas-panasnya tuh. Nah, kenapa kita panasin badan pada saat kita melakukan yoga supaya kita nggak gampang cedera. Jadi kalau dibawa minum, kan perutnya juga jadi kembung lagi. Nah, ini balik lagi. Waktu nanti kita akan bahas ya, waktu yang tepat untuk melakukan yoga. Dan sekalian ya. Boleh banget sekalian Kak. Karena ini juga akhirnya sesi ini, yoga session sama Kobe ini pas banget emang. Jadinya juga membuat aku bisa tanya-tanya nih. Nah, aku juga sambil ingetin juga nih buat Besti yang mau nanya-nanya langsung sama Kak Angel ya. Boleh banget mumpung ada kesempatan, kalian bisa dapat join di Zoom, bisa nanti juga bisa berkesempatan ngobrol langsung juga sama Kak Angel. Nanti kita bakal mention kira-kira siapakah yang berkesempatan untuk open cam dan juga ngobrol langsung dan bertanya langsung sama Kak Angel. Jadi silahkan. Sudah ada Mimin dari Dapur Kobe juga nih yang udah komen di kolom chat ya. Tuh, hai Besti, yang mau bertanya boleh silahkan langsung aja ya. Ditulis nama kamu, kemudian akun Instagram kamu, kemudian pertanyaannya apa untuk Kak Angel. Karena dari tadi aku lihat udah banyak banget nih Kak Angel yang nanya-nanya ke kamu ya. Cuma nanti kita akan seleksi dulu. Gak semua pertanyaan, mohon maaf nanti kalau misalkan tidak ada waktu yang lebih lagi, nanti kita bisa minta request yoga session tambahan lagi ya nanti sama Dapur Kobe. Tapi kalau misalnya nanti waktunya kurang cukup, bisa silakan nanti bisa tanya-tanya di Instagramnya Kak Angel. Nah, boleh Kak di-spill nih kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk kita yoga?
Waktu yang terbaik untuk melakukan yoga itu sebenarnya balik lagi ke ketersediaan waktu masing-masing individu. Tapi memang idealnya itu bangun tidur pada saat perut kita kosong. Tapi sesudah, kalau bahasa orang kita, sesudah kita ngumpul nyawa ya. Jangan pas lagi ngantuk-ngantuk terus langsung gelar matras, moodnya juga belum ada kan. Jadi sesudah ngumpul nyawa, perut kosong, nah itu waktu yang terbaik untuk melakukan yoga. Nah, kalau misalnya gimana nih, kan banyak yang nanya, aku nggak bisa, aku mesti sarapan dulu. It's okay, kalian boleh sarapan dulu. Misalnya kalian sarapan jam 8, mungkin yoganya sekitar jam 11. Karena perut kita, badan kita butuh waktu untuk memproses makanan. Jadi setelah 3 jam, dia akan kembali dalam keadaan perut kosong. Jadi waktu yang terbaik untuk melakukan yoga adalah pada saat perut kita dalam keadaan kosong. Pagi, siang, malam, sebenarnya ya, boleh. Yang penting ya biasanya kalau aku tuh kebanyakan ikut kelas yoga tuh memang enakan pagi ya, karena lebih enak, relax juga bawaannya juga. Kalau kita udah olahraga pagi tuh sebenarnya untuk kita jalanin hari itu lebih moodnya lebih up gitu ya nggak sih sebenarnya. Cuman kalau memang nggak ada waktu karena pagi mungkin biasanya udah punya anak, mesti ngurusin sarapan anaknya dulu, atau mungkin juga suaminya dulu ya, mungkin bisa juga dilakuin siang ataupun sore ataupun malam gitu ya, pas anaknya lagi tidur gitu juga bisa, asalkan tadi ya kondisi perutnya jangan lagi habis makan terus langsung yoga gitu ya, nanti takutnya mual nih. Bener banget Bes. Nah tapi kalau misalnya nih ya kayak buat yang baru mau mulai tapi merasa kayak, tapi aku merasanya nggak lentur nih badannya agak kaku untuk bisa bergerak, dan maksudnya kalau yoga itu kan memang ada gerakan-gerakan yang memang harus dibutuhkan kelenturan ya. Kayak misalnya contohnya harus bisa nyampe ke area lutut, kadang-kadang kita nggak bisa sampai. Apakah itu ada tips-tips yang khusus gak sih Kak Angel untuk bisa melakukan beberapa gerakan tertentu? Ya, ini saya sering banget dengar ya guys ya. Ini yang ingin saya ingatkan ke besti-bestinya Kobe. Kalau memang kalian nggak lentur, terus kalian takut melakukan yoga, justru kalian harus melakukan yoga. Karena dari yoga kita bisa mendapatkan kelenturan itu. Kelenturan itu kita sebutnya fleksibilitas ya. Fleksibilitas itu bagus banget untuk kegiatan kita sehari-hari, untuk mobilitas tubuh. Nah, begitu juga dengan orang yang nggak kuat atau nggak strong, ya kan? Itu juga tetap harus melakukan yoga. Tipsnya, biasanya bangun pagi, ganti baju dulu aja, pakai baju yoga atau pakaian yoga atau pakaian yang nyaman untuk dibawa bergerak. Terus kalau ada matras, gelar aja dulu matrasnya. Nanti coba manasin dikit-dikit. Nah, nanti lama-lama bisa, badannya akan enak. Nanti dia akan lentur, agak sedikit lentur. Jadi kalian akan lebih gampang untuk melakukan yoga. Saya mau spill juga. Sebenarnya saya juga orangnya nggak lentur ya. Saya orangnya tuh nggak terlalu fleksibel. Nah, makanya saya melakukan yoga. Tapi saya sertai dengan pemanasan. Tipsnya pemanasan sih. Oke, jadi Mai perlu yang namanya, biasanya kalau di yoga itu ada stretching dulu, dan biasanya nih ya, Besti yang belum pernah ikutan yoga nih harus banget nih. Aku yakin setelah kalian ikut yoga session bersama dengan Dapur Kobe dan juga sama Kak Angel, pasti akan jadi makin cinta dengan yoga. Amin ya. Karena menurutku tuh yoga itu sebenarnya bisa berkeringat juga loh buat kamu yang memang lakuinnya bener juga ya. Karena ada yang bilang, yoga mah gak keringetan, kalorinya cuma dikit doang kebakarnya. Nah juga ya Besti ya. Yang penting itu adalah rutin, dan juga tentunya kalau misalnya mau punya pola hidup yang sehat juga harus diimbangi juga. Namanya juga yoga kan ngomongin soal balance ya, jadi makanya juga harus diimbangi dengan pola hidup yang sehat, makanan yang sehat. Salah satunya juga bisa menggunakan tepung serbagunanya Kobe ya, yang premium itu tanpa MSG dan juga banyak kandungan vitamin dan zat besinya. Nah, oke deh kalau gitu langsung aja nih Kak Angel. Nanti hari ini kita bakal belajar berapa gerakan basic nih untuk semua yang hadir hari ini. 8 gerakan basic. Ya. Oke. Nah, jadinya untuk Besti boleh silahkan nih ya, username-nya boleh diganti sama nama kamu yang asli. Jangan nama samaran ataupun nama anak kamu ya. Pasti itu nama kamu biar gampang nanti kita buat manggil nama kamu pada saat sesi tanya jawab. Karena sekali lagi ada hadiah juga yang bisa kamu dapatkan setiap kamu punya pertanyaan yang terbaik, dan tentunya juga pertanyaan sesuai dengan tema kita hari ini ya. Nanti kita akan pilih 5 penanya yang bisa berkesempatan juga untuk bisa tanya langsung sama Kak Angel, dan bisa dapetin hadiah uang senilai Rp500.000 untuk 5 orang pemenang, masing-masing pemenangnya Rp100.000. Jadi silakan sambil nanti kalian memperagakan langsung gerakan-gerakannya,
Jadi ini sistemnya praktek ya Kak Angel ya. Jadi Besti Yes. bisa langsung ambil tempat yang ternyaman, matras yoganya boleh digelar, kemudian juga boleh diganti juga sama pakaian ternyaman kamu, Besti ya. Nah, ini Kak Angel udah siap-siap nih, udah ikat rambutnya. Iya. Nah, kira-kira gerakan pertama itu apa sih yang bakal dikasih tahu ke Bestinya Kobe? Tadi kan saya bilang saya mau share 8. Saya berubah pikiran, saya share 10 ya, karena kita mumpung lagi di posisi banyak saya nih. Tambahin. Mudah-mudahan harusnya sih cukup ya waktunya. Yang mau saya share, kita mulai ya Grace ya. Kita share. Boleh, kita mulai. Oke, kita mulai ya. Kita mulai duduk bersila dengan nyaman. Boleh di tengah-tengah matras atau di ujung matrasnya, karena saya menghadap ke Bestinya Kobe, saya menghadap ke depan dulu ya. Yang lain mau hadap mana, silakan dipilih posisi ternyamannya. Kita duduk bersila dengan nyaman. Kita mau mulai latihannya, tapi saya minta waktunya sebentar aja, hanya sebentar aja. Pejamkan mata sebentar, kita bernafas dengan santai, bawa badannya rileks dulu. Buang nafas perlahan. Ini termasuk seated position di meditative pose. Hanya duduk bersila dengan nyaman ya. Tarik nafas perlahan, rasakan bagian dadanya mengembang. Buang nafas. Tekan tulang ekornya ke arah matras. Lalu gerakan kepalanya memutar. Sedikit demi sedikit perlahan. Nanti kita akan masuk ke pose sebentar lagi. Nah, untuk Besti Dapur Kobe yang menyaksikan secara live di TikTok maupun di YouTube juga bisa langsung memperagakan gerakan yang diinformasikan sama Kak Angel ya. Jadi silahkan diambil posisi ternyaman kamu, pejamkan mata, dan ikuti instruksi dari Kak Angel. Nah, kalau kita udah ada di posisi duduk yang nyaman, karena tadi kita sudah di posisi duduk bersila, tulang duduknya juga sudah menempel di matras, sekarang kita mulai di pose pertama. Pose duduk pertama untuk membuka hips. Ini namanya butterfly pose ya. Butterfly pose itu menyatukan kedua telapak kaki di depan dan hipsnya dibuka ke samping. Butterfly pose ini macam-macam ya. Di setiap individu ini bentuknya berbeda-beda. Murid saya ada yang butterfly pose setinggi ini. Itu bukan karena apa-apa ya, karena bentuk tubuh kita berbeda satu sama lain. Jadi ingat ya, ini pose pertama butterfly pose. Yang paling tidak boleh dilakukan di butterfly pose ini adalah menekan ke bawah. Ya, karena bentuk tulang kita masing-masing itu unik. Jadi kalau kalian paksa, apapun yang dipaksa itu pasti akhirnya nggak akan baik. Nah, biarkan aja dia jatuh. Ya, biarkan aja dia jatuh sesuai gravitasi. Seenaknya di mana aja. Nah, tapi gitu. Kalau seandainya nggak sampai bawah, itu juga nggak masalah berarti ya Kak Angel. Nggak apa-apa ya, pelan-pelan dilatih terus biar bisa sampai ke bawah gitu. Apa perlu kita bantu dorongan kah? Enggak, jangan bantu didorong. Jangan. Jadi Oke, ya boleh ya. Ya, sebaiknya jangan dibantu dorong karena kalau lihat di gimnastik mungkin ada, jadi kan bunyi nanti tuh cracking bone, crack gitu kan. Mungkin sekarang kita nggak ngerasain efeknya, tapi nanti kita tua bisa mungkin berakibat yang nggak begitu nyaman di badan kita karena memang badan kita tercipta dan terbentuk sesuai dengan bentuknya masing-masing, tulangnya beda-beda. Jadi di yoga kita paham betul bahwa bentuk tubuh orang, bentuk tulang, alignment itu masing-masing orang itu unik dan berbeda. Jadi kalau di saya misalnya gini, saya bisa begini. Nah ada yang nggak bisa, cuma bisanya segini. Itu karena bentuk tulangnya aja sih. Jadi mau dipaksa tetap nanti kalian akan bisa lihat sendiri kalau misalnya setelah ini kalian latihan yoga serius dan dirutinkan, kalian akan merasakan sendiri. Walaupun dipaksa pun nanti bangun tidur dia balik lagi kok begini. Habis latihan mungkin setelah setengah jam dia bisa begini ya. Tapi nanti bangun tidur gini lagi. Karena memang bentuk tulangnya seperti itu. Oke, tapi sebenarnya kalau kita rutin melakukannya sebenarnya bisa ya, pelan-pelan tuh kelenturan itu bisa dilatih sebetulnya ya Kak Angel ya. Bisa, tapi tidak boleh dipaksakan. Ya, mungkin bisa jadi juga ada apa? Knot itu semacam dia tuh stiff atau kaku di bagian otot. Nah, kalau otot itu masih bisa kita latih fleksibilitasnya. Kadang di bagian, karena ibu-ibu sering duduk ya, atau yang pekerja kantor sering duduk, dress juga kadang mungkin sering duduk di komputer gitu lama-lama, itu bisa bikin hipsnya juga kaku. Otot di sininya kenceng. Nah kalau otot itu bisa turun dress, nanti lama-lama kalian berlatih, yang dari segini bisa segini. Tapi jangan ditekan-tekan, nggak perlu. Dibiarin aja dia jatuh sesuai gravitasi. Kalau mau lebih ini lagi,
mau lebih dalam lagi bisa dikasih balok sih di bawah. Jadi kalian tiduran itu beda posenya tiduran, dan itu seharusnya sih sedikit lebih nanti ya kalau sudah terbiasa yoga. Takutnya awareness-nya nggak ada malah nyakitin di bagian. Benar-benar. Pokoknya kalau dipaksakan nggak enak ya. Jadi pastiin juga kalian harus pelan-pelan dan yang penting tuh rutin. Pasti akhirnya lama-lama terbiasa. Ya kan ada pepatah yang bilang semua bisa karena terbiasa, betul ya. Jadi mungkin dengan hari ini juga adalah awal mula kamu sebelum akhirnya mencintai yoga ya. Ini jadi langkah awal yang tepat lah ya. Apalagi ini katanya juga bagus ya untuk ibu-ibu yang mau hamil, yang maksudnya lagi hamil juga untuk melakukan gerakan-gerakan ini seperti itu ya, Kak Angel ya? Iya, bisa juga. Biasanya ada beberapa yang sudah kepengen hamil lama gitu, murid-murid saya nih yang banyak nih. Mereka mau hamil lama dan nggak hamil-hamil sampai suntik IV segala macam ya. Tapi ini yang kebanyakan yang yoga pagi ya. Yoga pagi, ini fakta loh, Grace, ini fakta ya. Yang yoganya pagi, saya nggak tahu kenapa, itu mereka rata-rata setelah 5 bulan, berapa bulan yoga, pada hamil. Waduh, hebat. Iya. Juga tuh berarti ya. Bisa dicoba ya. Iya, yang itu tapi yoga pagi ya, yang yoga pagi malam. Tadi kok kata Kak Angel bilang ya. Iya. Mostly yang malam sih saya belum ini ya, yang pagi-pagi. Jadi murid saya yang pagi banyak yang tiba-tiba saya dengar good news gitu kan, teacher I'm pregnant. Nah, oke. Pagi banyak kan ya. Iya. Mungkin boleh silakan dicoba rutin 5 bulan atau mungkin juga butuh instruktur lagi nanti setelah dari acara yoga session bersama dengan Dapur Kobe mau lanjutin lagi sama Kak Angel, boleh silakan ya. Oke, Kak Angel, ini gerakan pertama adalah butterfly pose ya. Butterfly pose. Lanjut lagi sama Kak Angel ke gerakan berikutnya. Gerakan berikutnya bisa, tapi sebelum kita lanjut sedikit lagi ya, butterfly pose ini bisa kita extend ke depan. Ya, ini untuk menarik bagian punggung, stretching di bagian spine. Ini aja sih. Yang penting setiap kali kita melakukan yoga kita nggak boleh bungkuk. Itu tambahan untuk butterfly pose. Kita akan masuk ke pose kedua. Yoga itu sambil memperagain juga nih soalnya nih Kak. Nah, oke. Oh, sambil memperagain, sorry Grace. Iya, aku sambil kita masuk ini juga nih, coba. Apa kita sudah bisa masuk ke pose kedua atau Grace masih mau lanjut extend ke depan? Oke. Jadi kalau kita lanjut untuk pose kedua, kira-kira pose kedua yang sangat identik dengan yoga itu downward facing dog. Udah pernah dengar belum, Grace? Udah. Karena Grace sudah sering latihan yoga ya. Bentuknya V kan tuh. Yes. Udah berapa lama ya Grace latihan yoga ya? Kalau boleh tahu? Aku dari berapa ya? Sekitar 5 tahun yang lalu mungkin sampai sekarang masih rutin sih yoga. Tapi aku nggak sampai jadi instruktur yoga, enggak. Iya, siapa tahu nanti Grace tertarik stretching. Ya, good, stretching is good. Jadi kita masuk ke pose kedua ya Grace ya. Pose kedua adalah downward facing dog. Ini kita mulainya dengan posisi berlutut dan tangannya ditaruh di matras. Setelah berlutut kita taruh tangannya di matras. Posisi lututnya ada di bawah pinggul. Ada di bawah pinggul, posisi telapak tangannya ada di bawah bahu. Jadi kalau terlalu maju ke depan, masukin tangannya ke dalam pas di bawah bahu. Posisi lutut di bawah pinggul. Nah, yang harus kita prepare pertama adalah bahu. Tarik bahunya jauh dari telinga. Dan lehernya panjang, relax. Lalu perutnya tarik masuk ke dalam. Jadi nggak ada perut yang tumpah. Makanya kita sarankan yoga pada pagi hari atau kapanpun pada saat perut dalam kondisi kosong. Jadi jangan udah makan penuh, terus yoga takutnya mual, seperti yang Grace bilang tadi. Lalu dondok ini, basic dari dondok ini adalah grounded. Supaya grounded, telapak kakinya dijinjit. Kalau di yoga kita sebutnya flexion. Bokongnya ke atas. Dorong bokongnya ke atas. Nah, ini karena mungkin saya cukup sedikit lentur untuk melakukan pose ini. Jadi posisi saya udah V perfect ya. Gimana dengan orang yang posisi dondoknya seperti ini? Nah,
ini salah satu posisi yang tidak disarankan di dondok ya. Kalau dondok posisinya begini artinya mungkin otot di belakangnya sedikit kaku. Yang mau kita tuju utama adalah spine. Jadi tarik spine-nya ke belakang, jinjit dulu kakinya, dekatkan lutut ke dada. Jadi kalau kita tarik garis lurus dari pergelangan tangan sampai ke bahu, ini kita nggak ada siku. Yang saya maksud dengan siku itu adalah seperti ini. Jadi ada sikunya sampai ke bokong. Nah ini bersiku ya. Yang kita mau adalah lurus. Karena di yoga, yang pertama kali yang kita stretching itu adalah spine. Jadi jangan mengorbankan spine demi yang lain. Hanya untuk posenya kelihatan bagus, begini paksa-paksa, jadinya begini dondoknya itu kurang disarankan ya. Kenapa? Karena ini kompresi di bagian lower back. Lower back ini adalah tulang yang kalian pakai seumur hidup untuk berdiri. Ini harus bagus. Gue baru beli lagi. Nah, diusahakan seperti ini. Kalau nggak bisa seperti ini, ini kan idealnya. Kalau tidak bisa ideal, boleh ditekuk dulu lututnya, dijinjit kaki. Kalau ada tadi kan gue lihat. Lalu telapak tangan menapak dan menempel dengan kuat di matras. Grounded. Nah, di sini posisinya. Masih banyak lagi detail-detail di downward facing dog. Lehernya relax, perut tarik masuk, jangan perutnya keluar seperti ini. Nah, ini core nggak dipakai. Tarik masuk perutnya ke dalam. Kalau nggak bisa ingat perutnya. Ya. Itu pose yang kedua. Kira-kira jadi untuk bisa lihat bentuknya seperti apa, down dog itu adalah bentuknya V. Betul seperti itu ya, Kak Angel ya? Betul. Oke. Betul sekali. Nah, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan dengan gerakan kedua, nanti boleh silahkan ditanyakan aja di kolom komentar ya. Baik, tadi gerakan kedua adalah down dog ya. Untuk yang belum tahu seperti apa tadi gerakannya yang sudah diperagakan oleh Kak Angel. Nah, gerakan ketiga kira-kira seperti apa Kak Angel yang untuk basic yang perlu diketahui oleh Besti Dapur Kobe? Oke, tadi gerakan yang pertama itu masuknya ke dalam kategori stretching ya, untuk spine dan bagian hamstring. Stretching keseluruhan di bagian belakang badan. Bentuk yang V itu, tapi dia stretching di keseluruhan bagian belakang badan. Pose yang kedua adalah plank. Plank ini pose untuk menguatkan tubuh kita, menguatkan bagian tubuh. Jadi perutnya masuk, nggak nungging seperti ini ya. Kalau seperti ini, itu namanya kita tidak pakai core. Kita mau menguatkan bagian perut. Kita kuatkan bagian perut agar pinggang kita juga nyaman, kita bergerak sehari-hari. Tangan juga aktif. Nah ingat nih, kalau Besti Kobe, ibu-ibu dan cewek-cewek rentan hyperbend. Hyperbend itu karena tulangnya fleksibel ke depan, sikunya. Hati-hati, jangan dibiasakan ya. Nanti keluar sikunya. Tarik masuk ke dalam, ini pose plank. Yes, plank di sini. Kalau nggak kuat gini aja nggak apa-apa. Boleh latihan angkat satu tangan. Yang penting pinggul sejajar. Nah, untuk yang lebih kuat, saya rasa Besti Kobe sih ibu-ibu tangguh ya. Angkat lututnya dari matras. Leher selalu panjang, tarik perutnya masuk ke dalam. Jepit bokongnya di belakang. Nah, ibu-ibu pasti jago nih. Nah, ini pose plank. Hold di sini berapa lama? Yes. Oke. Ini bagus loh ya, Bestinya Kobe ya, plank itu untuk punya perut yang langsung kayak punya apa, mermaid line kalau kata-kata anak gym yang cewek-cewek ya. Saya baru dengar tapi itu. Kalau untuk yang ibu pasca jadi dia kayak garis gitu biasanya di tengah-tengah. Biasanya anak gym tuh istilah-istilahnya. Nah kayaknya kalau misalnya pasca melahirkan gitu tuh aman gak sih buat yang pose-pose yang tadi itu? Oh belum, kalau ibu baru melahirkan itu sesudah melahirkan kita sarankan 3 bulan ya, 3 bulan setelah postpartum ya. Itu baru melakukan yoga ringan dulu, jangan langsung yang full pose. Aman ya? Iya, kita ada gerakan-gerakan untuk ibu hamil, tapi tidak jadi itu perlu diperhatikan ya, juga mungkin bisa dikonsultasiin. Tergantung ibunya juga sih. Berapa tadi? Gerakan ketiga. Gerakan ke-3. Kita lanjut ke gerakan keempat berarti sekarang ya. Iya. Nah ini kita gerakan keempat penguatan lagi ya dari plank. Dari posisi plank tadi. Buat Besti Kobe saya share dulu yang beginner. Untuk beginner taruh lagi lututnya. Ini kan tadi plank juga ya. Plank yang untuk beginner banget. Yang nggak kuat buat nahan.
Yang mau kuat, tapi Besti mau bisa push up. Nah, ini push up ala yogi. Turun ke bawah. Ingat bokongnya jangan ditunggingin, perut tarik masuk ke dalam. Badannya lean forward, maju ke depan, baru turun ke bawah. Ini namanya chaturanga. Nah, turun. Dijaga perutnya. Chaturanga seperti ini, lehernya panjang. Chaturanga, betul. Kalau untuk bestinya Kobe yang lebih kuat, sama seperti tadi. Plank lurus, turun ke bawah, chaturanga. Jepit sikungnya di samping badan. Bokong kencang, semua aktif, baru turun ke bawah. Ini chaturanga. Yes. Nah, itu biasanya basic-basic tuh. Itu perlu diperhatikan juga untuk dari setiap pose yoga itu perlu yang namanya kita harus tahan perut juga ya. Ya. Untuk setiap gerakan-gerakannya perutnya injury atau cedera. Betul seperti itu Kak Angel? Betul banget, Grace. Tuh. Harap diperhatikan besti-bestinya Kobe ya. Pastiin kalian juga mungkin kalau misalnya belum yakin sama gerakannya nggak usah dipaksain, ataupun kayak aku aja dulu tuh pas awal-awal kayak Angel, aku pas masih ragu sama gerakan-gerakan aku, biasa aku suka videoin, jadi biar habis selesai gerakan aku lihat, oh nih kayaknya kurang nih atau kurang lurus, kurang sejajar. Nah itu bisa juga tuh dilakuin sama besti-bestinya Kobe nih buat yang masih permulaan mau coba-coba tapi takut salah gitu. Iya, itu benar banget, dan itu sangat-sangat memotivasi ya. Betul, sangat memotivasi dan juga bisa diposting juga, siapa tahu nanti ada yang ngerti yoga bisa dibenerin, dikoreksi kan, harusnya bener kayak gini gitu. Iya. Nah, next gerakan berikutnya, gerakan kelima, itu seperti apa, Kak Angel? Itu nyambung lagi, setelah plank, chaturanga, tadi chaturanga kita sudah sampai di bawah matras ya. Nah ini gerakan namanya, ini salah satu gerakan favorit di yoga, namanya cobra pose atau Urdhva Mukha, tapi ini rentan dengan lower back pain. Jadi kalau ada yang suka encok-encok pinggangnya, di sini ada yang bisa sembuh atau bahkan bisa semakin sakit. Jadi tergantung, ini perlu awareness yang lebih, fokus yang lebih pada saat melakukan pose ini. Yang diperlukan saat melakukan cobra ini buat beginner bestinya Kobe, kakinya boleh poin. Kalau udah poin, kencengin dulu dari belakang tuh, betis, paha, bokong kenceng. Tarik dulu bahunya masuk ke dalam, leher selalu panjang. Perutnya dari tadi, perut tarik masuk ke dalam baru angkat. Kalau di sini rasanya udah, aduh, sakit nih pinggangnya, stop di sini. Karena kita cuma mau cari opening. Karena cobra ini sebenarnya opening bagian bahu, dada, dan perut. Bukan menjepit lower back ya. Jadi hati-hati. Ada yang mau cobranya sampai seperti yang advance, sampai ke belakang gitu ya. Nanti kejepit tulang belakangnya, itu kita nggak sarankan. Itu biasanya jadi disesuaikan aja ya sama masing-masing. Ya. Oke, kita lanjut. Berarti setelah tadi chaturanga, cobra, sekarang kita lanjut ke gerakan berikutnya, gerakan ke-6. Yes. Gerakan ke-6 adalah three-leg dog. Three-leg dog itu gerakan sambungan dari down dog. Nanti kita mau ke pose berikutnya. Basicnya yoga tadi itu tadi yang saya share sampai ke cobra, ini adalah gerakan vinyasa yoga. Satu vinyasa yoga. Jadi dari down dog, plank, chaturanga, cobra, nanti kembali lagi ke down dog. Nah, itu salah satu jenis aliran yoga ya, vinyasa. Ini kita three-leg dog. Seperti apakah gerakannya? Yang mau tahu boleh silahkan diperhatikan dan bisa dicoba juga ya. Ini down dog. Ini three-leg dog ini merupakan gerakan transisi ya, transisi. Jadi dari satu pose ke pose yang lain. Gimana Kak? Saya nggak bisa kakinya dilurusin. Tepuk tadi lututnya ya. Nah, three-leg dog itu satu kaki diangkat ke atas. Gimana Kak? Saya nggak bisa kakinya naik sampai ke atas, sini aja nggak apa-apa. Yang penting kalian perhatiin tuh, dari pergelangan tangan sampai ke pinggul, satu garis lurus. Ingat, jangan ada siku ataupun jangan bungkuk atau rounding ke depan. Tarik ke belakang. Ini aja yang diminta. Tapi buat kalian yang punya kekuatan lebih, ini butuh kekuatan untuk mendorong dan meluruskan dan mengangkat kaki. Ini gerakan three-leg dog. Pinggulnya ditutup, jadi jangan dibuka seperti ini. Ya. Ditutup, ya, ditutup. Ini three-leg dog. Itu gerakan transisi. Itu transisi menuju ke biasanya suruh taruh kakinya di antara tangan kiri dan kanan. Biasanya kayak gitu ya, biasanya ya Kak Angel ya. Iya. Itu kayaknya masuk ke gerakan berikutnya ya. Ya. Pose berikutnya ya. Kita langsung, Grace. Kita lanjutkan lagi, jadi setelah tadi diangkat kakinya, dan kita lanjut ke pose ke-7 berarti. Ya, pose ke-7 adalah setelah kakinya diangkat,
Saya contohkan yang paling beginner ya, kaki ditekuk, satu lagi diangkatnya tidak tinggi, tapi posisinya kita benarkan. Tekuk lututnya bawa ke dada atau bawa ke depan lagi. Tapakin kaki kirinya di samping dalam di tengah-tengah ya, di tengah-tengah telapak tangan. Di tengah-tengah telapak tangan. Saya ubah kaki ya, saya pakai kaki kanan aja biar Besti bisa lihat nanti. Jadi kalau ini dari tengah-tengah, kaki kirinya dibuka ke samping. Samping luar 90 derajat. Jadi dia satu garis lurus ke arah depan. Dan tekukan kaki kanannya 90. Lalu angkat badannya ke atas. Ini namanya warrior 2. Warrior tuh, ya betul Warrior sekali. Ya, Nah. ingat warrior tuh ada macam-macam yang bikinnya begini. Ya. Warrior tuh badannya di atas pinggul ya. Badan di atas pinggul, ada juga yang bokongnya tidak begitu ya. Warrior tuh bokongnya masuk. Perut tarik masuk. Lehernya tetap rileks. Ya, semuanya engage, kaki lurus, tekukan kaki kanannya diperhatiin, ini untuk membuka panggul. Dan menguatkan otot paha sebelah kanan, membuka pinggul sebelah kiri. Ya. Nah, Ya. jadi ini bisa dicoba, silakan dilihat gerakannya tadi, berarti kakinya nanti kalau misalkan berpindah arah, berarti tinggal disesuaikan kakinya ya. Berarti tadi kan Kak Angel tadi kaki kiri yang diluruskan, berarti kalau misalnya mau pindah arah tinggal kaki kanan yang diluruskan, disesuaikan bisa, aja kalau, nanti. Ya, dari sini bisa disesuaikan ya. Ke depan, lalu kaki kiri diluruskan. Ini kalau mau berpindah arah seperti ini bisa. Ada juga yang mereka vinyasa lagi, terus baru pindah. Iya, betul sekali. Ya. Nah, itu gerakan yang ke-7. Wow. Harusnya kita ada 8, tapi dikasih sama Kak Angel 10 gerakan. Kita lanjut ke gerakan ke-8 dulu ya. Gerakan ke-8 setelah Warrior 2 tuh ada gerakan apa lagi Kak yang perlu diketahui sama beginner? Sama beginner setelah Warrior 2 balik lagi ya, kita ke dondok. Balik lagi ke dondok. Ini kalau dondok ada darah rendah gitu kan kadang-kadang ada juga tuh ya Kak yang pusing. Itu sebenarnya nggak apa-apa, aman. Atau jangan dipaksain? Jangan, semuanya nggak boleh dipaksain. Karena yoga ini sebenarnya ini kita pernafasan. Yang paling penting dalam yoga adalah kita masih bisa bernafas dengan lega. Jadi kalau kalau darah rendah bisa sampai pusing itu udah susah banget ya mau bernafas ya. Nah itu udah sign untuk kalian buat stop. Jadi kalau misalnya udah stop, berarti better untuk bagian dondoknya kita hilangkan atau baiknya gimana tuh Kak biasanya? Biasanya itu ada modifikasi ya, ada variasi dondoknya, ada variasinya bisa menggunakan alat-alat khusus. Nah itu nanti ada yoga yang lain lagi, part lain lagi untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan yang lebih. Sebenarnya darah rendah melakukan yoga cukup bagus ya, karena itu bisa bikin dia balance, tapi tergantung caranya lagi. Kalau misalnya badannya terlalu tight atau nggak kuat, ya dia bisa jadi keliengan atau kayak nggak enak ya, karena kan dia push, dia mengeluarkan effort yang terlalu berlebihan. Nah itu bikin dia jadi makin nggak balance. Jadi harus dilihat juga. Jadi sesuaikan aja ya sama kemampuan masing-masing pada saat yoga ya. Oke, kalau kita lanjut ke gerakan ke-8. Ya, gerakan ke-8 ya. Dari Warrior 2. Dari Warrior 2 tadi kita balik lagi ke dondok. Nah, dari dondok kita maju lagi kakinya satu lagi. Ini Warrior 1, tapi di samping dalam telapak tangan. Nah, tadi ada Warrior 2, Warrior 1. Kenapa saya kasih Warrior 2 dulu? Karena Warrior 2 dia posisinya lebih memudahkan kita untuk bergerak. Sedangkan kalau nanti di Warrior 1, posisinya agak masuk ke dalam telapak kaki yang kanannya. Telapak kaki kirinya di samping. Terus jarak antara, jadi ini kalau ditarik garis lurus, jaraknya itu satu pinggul antara telapak kaki ini, satu pinggul. Jadi kaki kirinya yang ke belakang, dibuka kaki kirinya 45 atau 60 derajat, angkat badannya ke atas, Warrior 1. Nah, kenapa saya kasih ini belakangan setelah Warrior 2? Karena kita harus prepare dulu, harus siap dulu badannya. Ada yang sakit di lower back, ini nggak boleh langsung dilakukan. Karena nanti bisa kejepit. Ya, dia bisa kena lower back pain. Nah, posisinya agak sedikit lebih susah daripada Warrior 2. Tangannya diangkat ke atas, lengannya di samping telinga. Itu kan kaki yang di depan 90 derajat, kaki kiri yang di belakang. Nah, lihatin telapak kaki. Kebanyakan orang di Warrior 1, kakinya begini. Hati-hati lutut, Besti. Ya, Besti hati-hati ya, nyampe cedera juga nanti. Ya, nah ini basic banget ya. Ini gerakan basic yoga. Kalau misalnya kalian lihat orang yoga, pasti kan Warrior 1,
or at least warrior 2. Sedangkan warrior 2 dia jaraknya kalau ditarik garis lurus, satu garis lurus. Dari tumit ke sini. Tengah-tengah satu garis lurus. Kalau warrior 2, jarak satu pinggul. Warrior 1, jarak satu pinggul. Warrior 2 tadi satu garis lurus ya. Ini. Oke. Nah, setelah warrior 1, gerakan ke-8. Berarti kalau 2 gerakan tambahan nih, spesial bonus buat Bestinya Kobe hari ini. 2 gerakan terakhir tuh seperti apa sih, Kak Angel? Nah, yang terakhir ini kita masih dalam rangka warrior. Ini adalah warrior 3. Warrior juga ini balance. ya? Balance. Kalau yang tadi kan grounded. Nah, kalau yang ini balance. Kalau balance sama dari dondok, boleh dari three leg dog, atau boleh langsung kakinya ke depan. Ini. Selalu telapak tangannya ada di bawah. Nah, ada di bawah bahu. Angkat kaki kirinya sejajar. Di sini aja dulu. Ya. Kaki kiri, kaki yang diangkat ini sama tinggi, sama pinggul. Jangan diangkat begini, jangan dibuka. Yang penting grounded aja. Kadang ada yang balance-nya bagus, dia bisa naik sampai ke atas. Hold di atas, angkat badannya. Ya, ini lebih advance ya. Kita kan beginner ya. Kita beginner di sini aja. Ya bisa dipegang dulu ya. Ya, ada loh yang warrior 3-nya bungkuk karena keterbatasan pergerakan tulang ataupun otot ya. Nggak apa-apa. Tekuk aja kakinya. Pinggul tetap sejajar diangkat seperti ini. Boleh pakai balok. Taruh balok di sini. Yang penting kaki ini dikuatkan. Kaki ini ditendang. Kita penguatan dan balance di warrior 3. Ini pose yang ke-9. Pose ke-9. Pose ke-10-nya gimana tuh Kak Angel? Ini kayaknya makin panas ya nih semua yang mengikuti hari ini ya. Pose ke-10 dan juga sekaligus pose terakhir nih ya. Buat Bestinya Kobe. Ini kayak waktunya emang kurang deh Kak Angel ya. Next time nih kayak bikin sesi harus yang offline session, terus sekali bikin tuh 1 jam lebih, 2 jam kali ya. Ya, kalau banyak ngobrolnya seperti ini harus lebih sih, Grace. Betul. Nah, untuk gerakan terakhir tuh seperti apa sih, Kak Angel, yang mau dikasih tahu ke Besti hari ini? Gerakan terakhir ini gerakan favorit yoga semua orang. Gerakan terakhir adalah child pose. Setelah semua gerakan, kita harus balance. Child pose, posisinya telapak tangannya dibawa ke depan, lengannya ada di samping telinga, boleh turun ke bawah biar rileks ya. Leher semua badan rileks. Nah, ini pose yang ke-10. Fungsinya untuk menyeimbangkan nafas dan detak jantung setelah kita melakukan gerakan yoga. Pasti kan dari tadi kan duk tuh. Betul. Makanya kita perlu yang namanya child pose. Dan juga kalau pada saat child pose harus relax. Biasanya kalau yang aku suka tuh pas gerakan yoga itu adalah gerakan paling akhir. Dimatiin semua lampunya, kita suruh tiduran. Diputar lagu. Betul. Iya. Pose favorit juga ya. Nah, dan pastiin juga kalau child pose itu area bokong harus dengan tumit, betul seperti itu ya. Iya. Tumitnya bokongnya menempel di tumit. Jadi jangan diangkat karena kan kita rileks ya. Betul sekali. Nah, Kak Angel dari tadi aku tuh sambil bacain komen-komennya Bestinya Kobe dari tadi, rame banget ya di Zoom khususnya, dan yang udah melakukan registrasi memang punya kesempatan eksklusif hari ini untuk bisa ikutin langsung, bisa bertanya langsung sama Kak Angel, dan juga tentunya bisa langsung nanti open cam dan juga open mic-nya ya untuk nama Besti yang beruntung hari ini juga tuh bisa berkesempatan nanya langsung sama Kak Angel, plus bisa dapetin hadiah, ada uang digital senilai Rp100.000 masing-masing untuk 5 orang pemenang ya. Dan langsung aja nih udah ada nama-namanya ya. Yang nama yang aku sebutin boleh aku minta untuk on cam dan juga di open mic-nya. Boleh aku mau panggil dulu penanya yang pertama, ada Vini Oktaviani. Nah, halo Kak Vini. Kak Vini boleh dong di open cam dan juga di open audionya biar kita semua bisa lihat Kak Vini. Kak Vini, halo. Oke. Nah, halo. Kak Vini dari mana kalau boleh tahu Kak Vini? Saya dari Jogja. Jogja, luar biasa. Nah, boleh nih Kak Vini, karena ini adalah kesempatan yang spesial banget, hari ini bisa nanya langsung sama Kak Angel. Pertanyaannya apa yang mau disampaikan ke Kak Angel, biar langsung dijawab sama Kak Angel hari ini. Oh iya, ini Kak Angel, saya kan juga ikut yoga, cuma
Saya masih pemula juga sih. Jadi Iya, untuk Vini. gerakan-gerakan semacam down dog dan beberapa gerakan yang membutuhkan kaki harus lurus, itu hamstring saya sakit sekali. Jadi kayak ketarik gitu, Kak. Nah itu biasanya saya agak nyerah kalau di situ. Itu gimana mengatasinya ya, Kak? Oh, oke. Vini, Terima thank you. kasih Kak Vini. Iya, thank you. Oke, langsung dijawab aja Kak Angel ya. Ya, Vini, kalau misalnya hamstringnya sakit itu satu memang nggak boleh dipaksain. Tadi seperti yang udah saya contohin, tekuk aja lututnya perlahan. Terus nanti kan kita jinjit. Nanti kalau udah jinjit, boleh pelan-pelan diluruskan. Yang penting kamu spine-nya jangan spine-nya tuh jangan dikorbankan untuk mendapatkan hamstring yang lurus. Hamstring itu nanti dia bisa nyusul. Saya juga salah satu orang yang hamstringnya kaku loh. Jadi kalau bangun tidur, nggak mungkin, it's no way aku bisa down dog P seperti itu. Tadi sebelumnya saya udah pemanasan dulu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau jadi tips untuk supaya jangan dipaksain aja ya, jangan pelan-pelan dipaksain, ya nanti Kak. Ya, terima kasih Kak Angel. Iya, Thank Vini, you, kayak Kak saya pernah Vini. lihat Vini loh. Seperti saya kenal dia deh. Kayaknya Iya, iya. fansnya Kak Angel nih ya, atau mungkin jangan-jangan muridnya Kak Angel nih. Oh enggak, kayak saya tahu. Iya, iya. Thank you ya Kak Vini ya. Terima kasih Kak. Iya, Ke thank you. penanya berikutnya, nanti Kak Vini akan dihubungi langsung sama tim Kobe untuk kelanjutannya ya. Once again, congratulations. Kita lanjut untuk bestie berikutnya. Ada Widi Haryani ya. Halo Kak Widi, boleh silakan di open cam-nya dan juga di open mic-nya. Kak Widi Haryani, halo. Nah, Halo. halo, wah, luar biasa Hai. nih. Kak Widi dari mana Kak Widi? Dari Semarang, Kak. Dari Semarang, wah. Nah, Kak, silahkan boleh pertanyaannya apa nih buat Kak Angel hari ini? Hai, Kak Angel. Hai, Widi. Saya mau tanya, Kak. Saya Iya. udah 1 tahun ini sering latihan yoga, tapi saya nggak pakai instruktur. Saya cuma latihan YouTube. Apakah itu aman bagi saya atau saya tidak boleh hanya mengandalkan latihan dari YouTube, Kak? Demikian pertanyaan saya, Kak. Oke, thank you, Widi. Untuk menjawab pertanyaannya, sebenarnya saya harus tanya balik ya. Widi selama 1 tahun ini ada merasakan keluhan apa nggak setelah melakukan yoga? Nah, kalau misalnya nggak ada, artinya kamu aman latihan dengan YouTube, asalkan kamu tahu sampai di mana kemampuan bergerak kamu. Tapi memang idealnya untuk berlatih yoga, kita ada orang yang mendampingi, orang yang lebih mengerti. Karena kita kan juga bukan pakarnya ya. Iya, kalau guru-guru, iya. Dokter kena HNP lumbar. Oh ya. Iya, saran dokter. Saya berlatihan sama yoga. Tapi saya di sini kesulitan untuk mencari instruktur. Makanya saya mencoba dari YouTube. Tapi alhamdulillah berkat yoga dan renang, HNP lumbar sudah nggak berasa sakit lagi, Kak. Jadi aman ya? Kalau gitu aman. Kalau gitu kamu melakukan latihannya nggak maksa dan itu aman. Tapi kalau misalnya memang diperlukan, sebaiknya kamu cari orang yang lebih mengerti. Widi cari orang yang lebih mengerti supaya hasil dari beryoganya lebih maksimal. Iya. Atau terima kasih Widi. Ya, thank you Widi. Ya, terima kasih Kak, sama-sama. Wah, terus tingkatkan lagi intensitas latihannya Kak Widi biar semakin dipulihkan ya. Dan aku setuju juga tuh kalau yang dibilang sama Kak Angel memang lebih baik kita latihan sama ekspertisnya langsung gitu ya. Jadi biar bisa lebih maksimal lagi latihannya ya. Nanti juga Kak Widi juga bisa semakin dipulihkan juga ya. Baiklah, kita lanjut ke penanya berikutnya ya, penanya ketiga. Ada Melvina ya. Melvina, halo Melvina, boleh diaktifkan kameranya dan juga audionya? Iya. Halo Kak Angel. Hai. Kak, halo. Kalau misalnya kita kan tahu karate nih,
Itu kan ada tingkatannya kan, biru, putih, merah. Nah, kalau misalnya yoga ini ada tingkatannya gitu nggak sih? Untuk beberapa aliran yoga ada. Asanga itu ada primary, secondary, ada yang ketiganya juga malahan. Tapi secara generally yoga ini tidak ada tingkatan. Sebenarnya kita nggak ada namanya ini masih ada lah, maksudnya itu kan part-partnya beginner karena memang kamu baru mulai. Intermediate ataupun advance itu hanya sebutan aja. Tapi kita tidak ada sih sebenarnya yang baku di yoga. Oke. Nah, Melvina juga tadi juga ada sempat pertanyaan dari kolom chat bertanya soal anjuran berapa kali yoga ya, Melvina ya? Iya. Coba boleh ditanyain langsung sama Kak Angel, siapa tahu kita bisa sama-sama tahu jawabannya. Iya kan, kalau misalnya kita kan jadi kadang-kadang jadi keranjingan pengen lagi, pengen lagi. Nah sebenarnya ada batasan nggak sih? Misalnya seminggu itu berapa atau sehari berapa kali, berapa menit? Oh, sorry. Kalau untuk durasi beryoga itu tergantung kebutuhan badannya masing-masing. Ada orang yang energinya berluap-luap, itu bisa sampai, dulu waktu saya masih lebih muda, waktu baru-baru latihan yoga, saya dulu yoga bisa 3 jam, sampai 5 jam satu hari, dan itu satu minggu bisa 5 hari dalam seminggu, atau bisa setiap hari. Cuma semakin bertambah usia, terkadang kebutuhan itu akan berkurang ya. Jadi saya seperti sekarang, saya juga ada tambahan olahraga lain, misalnya saya kan dulu nggak jalan, sekarang saya jalan, itu dikurangin olahraganya. Itu jadi balik lagi ke kebutuhan badan kamu masing-masing. Kebutuhan badannya Medina seberapa, kamu harus sesuaikan dengan kebutuhan badanmu. Jadi jangan sampai terlalu berlebih, kalau udah ada tanda-tanda badannya breakdown, itu harus segera dihentikan. Tapi ideally yoga itu dilakukan 3 kali seminggu untuk mempertahankan fleksibilitas dan kekuatan tubuh, durasi minimal 1 jam. Oke. Terima kasih Melvina, semoga menjawab ya pertanyaan dari kamu ya. Thank you. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari Ika Yuliana ya. Ika Yuliana, boleh Ika diaktifkan kameranya dan juga audionya. Halo Ika. Ika udah open cam, tinggal open mic. Halo Ika. Halo. Gendong anak nih. Iya. Kak Ika dari mana kalau boleh tahu Kak Ika? Gimana? Kamu dari mana? Tinggal di daerah mana? Aku dari Kebumen, Jawa Tengah. Wih, Kebumen. Oke. Aku mau tanya sama Kak Angel, boleh nggak? Tadi kan Kak Angel bilang yoga itu juga nggak cuma buat kesehatan fisik, tapi mental juga kan? Ya. Nah itu yang aku tanyain itu, misalkan yoga itu bisa ngilangin stres nggak? Kayak maksudnya peran ke kesehatan mentalnya gitu loh. Oh ya, bisa banget. Tingkat stresnya seseorang maksudnya gitu. Kamu stres? Kayaknya stres nih. Mudah-mudahan enggak sih, jangan ya. Ya, Ika, untuk mengurangi tingkat stres itu bisa, karena kan kita itu stres karena pikiran ya, kita kebanyakan mikir. Nah, kalau kita beryoga itu energi kita tuh otomatis biasanya habis setelah kita melakukan gerakan yoga yang bikin kita lelah. Jadi physically kita lelah, ada kemungkinan juga hati kita akan menjadi lebih tenang, energi kita yang buruk, mood kita yang jelek, itu semua hilang pada saat kita yoga. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, ini pengalaman saya pribadi, yoga bisa banget untuk membantu mengurangi stres. Tapi ada gerakan yoga, misalkan biar sama anak itu ada nggak Kak? Gerakan-gerakan yoga bisa dilakukan bareng sama anak kayak gitu? Kalau anaknya udah cukup umur untuk melakukan yoga ada, tapi kalau misalnya anaknya masih terlalu kecil ya belum ngerti kita instruksikan gerakan-gerakan, ya sebaiknya anaknya jangan diajak yoga dulu karena kan nggak aman ya. Dan yoga betul. Berbeda loh, berbeda loh sama yoga orang dewasa. Gitu. Ya. Iya. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Ika pertanyaannya. Terima kasih juga. Babynya.
Jadi sebenarnya tadi yang seperti disampaikan juga sama Kak Angel, jadi memang sebenarnya itu namanya juga balance life ya, dengan adanya yoga ya nggak cuma fisik aja tapi mental juga sama-sama diimbangi melalui yoga ya. Jadi ya harapannya semoga dengan ini bisa mengurangi stres juga ya Kak Ika ya. Amin. Oke, nah tadi tuh dari Kak Ika pertanyaannya adalah pertanyaan keempat. Nah, dan untuk pertanyaan terakhir sudah ada di akun nih nama penanyanya. Ada Intan Nofriza Kamalasari. Intan, boleh di open cam Intan? Halo Kak. Waduh, semangat banget nih. Halo Intan. Halo. Angel. Iya, tadi semangat banget kan pas Kak Angel cerita kalau ada murid-muridnya yang promil terus dapat. Karena aku tuh lagi promil gitu, jadi semangat. Kalau yoga buat promil tuh ada bedanya nggak sama yoga-yoga buat jaga kesehatan? Terus harus yang kayak gimana, durasinya yang seperti apa, gerakannya yang kayak gimana, Kak? Oke. Ya, oke. Ika lagi mau program hamil ya. Yang penting nomor 1 kalau mau hamil jangan stres ya. Terus kalau untuk yoga hamil itu dia sebenarnya ini yang tadi Ika nanyakan sebenarnya sebelum hamil ya, supaya bisa hamil, bukan yoga untuk ibu hamil ya. Yoga ya kan Ika yang ditanyain yoga supaya bisa hamil kan? Betul Kak Angel, betul. Ya, nah supaya bisa hamil itu ya tadi yang saya bilang jangan stres. Terus gerakan yoga apapun itu sebenarnya bagus karena dia meningkatkan suhu tubuh kamu. Nah biasanya kan kalau cewek kalau badannya heatnya lebih naik kan dia kan lebih katanya ya lebih gampang untuk hamil. Tapi itu semua balik lagi ke kuasa yang di atas ya. Untuk pose-pose yoga yang disarankan kalau mau hamil itu ya kakinya diangkat ke atas. Mungkin inversion, tapi harus pakai guru ya. Kalau kamu mau inversion. Atau kalau enggak inversion yang cuma kakinya aja ditempel ke tembok, kamu naikin kakinya ke atas itu bisa. Ada juga beberapa pose yang harus dihindari, yang bikin kalian stres. Misalnya ada pose yang terlalu susah untuk dilakukan. Itu kalau kamu mau hamil sebaiknya jangan dilakukan. Karena kan itu juga berpengaruh ke mental kita sendiri. Jadi lakukan pose-pose yang bisa membuat bahagia, menaikkan heat dari panas dari tubuh supaya kamu cepat hamil. Itu aja sih. Oke. Kalau durasinya gimana Kak? Durasinya seperti yang biasa aja, seperti yoga reguler, 1 jam 3 kali seminggu. Jangan kecapean juga. Nah ingat ya kalau misalnya mau hamil, ibu-ibu hamil jangan suka kecapean. Nah itu kan bisa bikin susah hamil ya setahu saya kalau misalnya kecapean. Oke, thank you Kak Angel. Sama-sama Ika. Terima kasih Intan. Good luck ya, semoga lancar. Dan pastinya Intan boleh silakan nanti mencari instruktur. Intan kalau boleh tahu dari mana? Daerah mana? Aku dari Kota Bengkulu, Sumatera. Masih Sumatera. Intan dari mana? Oh, Bengkulu. Oke. Wow, semangat ya Intan ya. Dan pasti aku setuju sih, jangan stres, jangan nggak cuman buat ibu-ibu yang mau promil dong kok yang jangan stres ya. Semuanya kalau bisa jangan stres ya, tetap relax, balance semuanya ya. Dan tentunya juga pastinya kalau misalkan untuk promil khusus ya sekali lagi kita tetap usaha dan juga berdoa dan tentunya juga ya bisa dicari instruktur juga yang bisa membantu juga nantinya buat besti Kobe di sini yang pun juga sedang melakukan promil. Ini udah banyak banget yang nanya tapi belum bisa dijawab semuanya. Mohon maaf banget karena keterbatasan waktu. Jadinya belum bisa terjawab semua, tapi tenang aja ya. Nanti kalau misalnya mau nanya-nanya bisa langsung aja ke Instagramnya Kak Angel ya. Dan pastiin kalau misalnya kamu udah melakukan praktek yang tadi udah disampaikan sama Kak Angel, boleh banget loh ya kamu mention ke Instagramnya Dapur Kobe, Instagramnya aku, ataupun juga ke Instagramnya Kak Angel itu paling penting ya, karena Kak Angel lebih expert lagi di bidang ini. Dan tentunya pastiin kalian juga harus melakukan yang namanya pemanasan. Nah, mungkin Kak Angel boleh kasih tips ataupun juga semangat nih buat kita semua besi-besinya Kobe yang hari menyaksiin biar bisa lebih semangat lagi untuk yoganya dan juga bisa menerapkan juga yoga untuk kehidupan mereka juga. Iya, thank you guys. Ya, semua Besti Kobe teman-teman, thank you ya udah hadir ke event kita hari ini. Nah, semangatnya ya kalian harus berusaha walaupun kalian kurang lentur, kurang kuat, justru di saat itu kita harus berlatih yoga. Karena yoga ini baik banget
bisa membantu kita untuk tambah kuat ataupun tambah lentur, dan itu akan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada saat kita bergerak, beraktivitas, nah itu bagus banget. Oke, jadi intinya tetap semangat selalu, latihan terus. Juga kalau misalnya masih ragu-ragu gerakannya, bisa langsung tanya yang memang sudah lebih expert di bidangnya ya, biar menghindari yang namanya kecedera ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tentunya selain juga yoga itu untuk membalanskan hidup kita biar bisa punya pola hidup yang sehat, tapi juga harus ingat makanan yang dikonsumsi juga harus yang sehat, tidur pun juga harus cukup, dan juga pastiin untuk setiap kamu masak apapun jangan lupa pakai tepung serbaguna premiumnya Kobe ya, tentunya dijamin tanpa MSG dan juga tentunya mengandung zat besi, serat pangan, vitamin B2 dan juga vitamin B9 dan juga mineral zinc, dan tentunya juga tanpa pengawet dan juga tanpa pewarna buatan. Dan pastinya kalian bisa cari dan juga cari tahu resep-resep masakan lainnya yang tentunya bisa jadi inspirasi kamu untuk bisa menunjang pola hidup sehat kamu dengan cara kamu cek ke websitenya www.dapurkobe.co.id, dan tentunya di situ ada banyak banget resep-resep praktis besti-bestinya Kobe nih ya, apalagi yang punya anak ataupun juga buat masakin keluarga ya, bisa jadi ide-ide tambahan untuk kamu ngeracik menu-menu masakan sehat. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Angel udah sharing kita semua hari ini, dan tentunya juga untuk Kobe juga yang sudah membuat event yang luar biasa sekali, bermanfaat banget nih buat besti-bestinya Kobe yang hari ini menyaksikan, baik yang menyaksikan lewat Zoom maupun juga lewat YouTube, kan juga dari TikTok Live. Semoga apa yang disampaikan sama Kak Angel bisa bermanfaat buat kita semua, dan tentunya dalam rangka Yoga International Day ini juga semakin banyak yang kenal tentang yoga dan bahkan juga bisa menerapkan dan juga bisa latihan yoga terus ya setiap hari ya Kak Angel ya. Iya. Terima kasih sekali lagi semuanya sudah menyaksikan, dan juga silakan setelah sesi ini berakhir boleh dipraktekkan lebih lama lagi durasinya, dan juga pastinya kalian bisa mention ke Kak Angel, ke aku, ataupun juga ke Dapur Kobe biar kita bisa lihat juga progresnya seperti apa sih, dan juga mungkin bisa dibantu dikoreksi juga nanti sama Kak Angel gerakannya udah bener atau belum ya. Oke, kalau gitu semuanya terima kasih banyak. Have a nice day. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan pola hidup sehat juga, dan jangan lupa untuk pilihan tepung serbaguna jangan lupa pakai Kobe. Saya Grace Tania pamit undur diri dan terima kasih. Have a nice day. Thank you Tania. Kak Angel jangan kemana-mana dulu. Lupa nih ya yang masih join ya. Yuk kita foto bareng dulu semuanya. Semuanya yang masih join hari ini. Jadi biar bisa didokumentasiin ya. Nah, yuk semuanya on cam ya. Ada banyak nih yang masih on cam di sini nih. Silakan. Saya on cam di sini aja ya. Yuk kita semuanya on cam, kita foto bareng dulu. Nah, let's go. Nanti jangan lupa yang mau posting silakan di-mention ke Dapur Kobe dan juga mention ke Kak Angel dan juga mention ke aku juga boleh. Ya langsung aja kita foto, nanti dari tim Kobe akan bantu untuk screenshot ya, karena di sini ada banyak pesertanya. Kita bakal start dari screen yang pertama dulu ya. Screen yang pertama boleh silakan di open cam semuanya. Kasih senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Jadi jangan bergerak dulu ya. Karena nih kita screenshotnya banyak nih soalnya layarnya ya. Jadi standby terus ya. Kita nggak tahu kamu ada di screen yang keberapa. Pokoknya tetap senyum, tetap bergaya. 1, 2, 3. Lagi. Semuanya boleh kasih gaya terbaiknya. Ada foto sama anaknya lagi tidur juga. Aduh gemes banget sih Lydia. Yang dikasih lihat foto anaknya lagi tidur. Oke, sudah aman. Mimin Dapur Kobe. Semua ya tercapture ya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Tema tadi kalau misalnya ada yang tulis, tapi yang masih join terima kasih banyak. Jangan lupa yang udah screenshot juga mention ke Dapur Kobe, dan juga jangan lupa mention ke Kak Angel dan juga mention ke aku ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kita tunggu juga ya event-event Kobe berikutnya. Thank you. Thank you Grace. Thank you. Thank you Kak Angel. Ini aku bisa juga lagi mau masak nih. Ada mie jiwa pagi. Kobe, hey, ayo para ibu kita pakai Kobe ayam crispy
pasti Kobe. Super crispy. Kobe, ahlinya tepung bumbu. Kobe. Hey, ayo para ibu, kita pakai Kobe. Kobe tempe kriuk, garing kriuk terus. Kobe tepung bumbu putih dengan butiran kristal membuat tepung Kobe putih kini lebih renyah. Gorengan terbalur dengan lapisan lebih tebal, lebih crispy. Kobe tepung bumbu putih.